Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pelet Pemikat Lawan Jenis. Sebut saja namanya Randy. Randy seorang pemuda yang bekerja di pabrik plastik ini menyukai wanita yang menjadi leadernya. Setiap hari Randy selalu mengamati wanita itu, namanya Kalistia. Usia Randy saat itu 30 tahun sedangkan Kalistia masih 20 tahun. Tak hanya usia yang terpaut jauh, status sosial dan juga rupa menjadi jurang bagi Randy mendapatkan Kalistia. Berbulan-bulan lamanya Randy memendam rasa cinta. Berawal dari suka lalu semakin membara. Hal ini membuatnya lama-lama menjadi gila. Saat di kamar Randy mengamati wajahnya di cermin. Sial. Kalau jelek begini mana mungkin Kalistia ngelirik. Yang ada aku malah diludahi sama dia. Gerutunya sambil mengacak-acak rambut. Frustasi dengan wajah yang di bawah standar, Randy belum menyerah. Dia mencoba membeli sebuah cincin emas untuk hadiah perkenalan dengan Kalistia. Siapa sih cewek yang gak suka emas? Saya harus kenalan secepatnya. Harus berani kali ini. Tekad Randy sudah bulat untuk berkenalan dengan leader cantik pencuri hatinya. Keesokan harinya di tempat kerja. Hai Kalis, sapa Randy kepada leadernya. Ngapain manggil-manggil? Selesaikan pekerjaanmu. Lihat, mesin 13 milikmu produksinya lambat. Gertak Kalistia pada Randy. Kan sebentar lagi jam istirahat. Lirihnya sambil menggenggam ujung baju menahan malu. Kalistia berlalu pergi dengan angkuh. Jabatan di atas Randy membuatnya seenaknya sendiri. Meski begitu Randy tetap berniat memberikan cincin kepadanya. Saat jam istirahat tiba, semua karyawan menuju kantin, termasuk Kalistia dan kawan-kawannya. Randy mengamati mereka dan memberanikan diri mendekat. Hai semua, sapa Randy agak kaku. Ih, orang ini ngapain sih kesini? Abaikan saja, dia orang yang gak guna. Sorry ganggu, aku cuma mau kenalan sama Kalistia. Sebagai tanda perkenalan, terimalah cincin ini dariku, kata Randy sambil mengeluarkan kotak merah berisi cincin sambil berlutut. Sontak hal itu membuat semua orang kaget. Orang-orang di dalam kantin memperhatikan Randy dalam sekejap. Hal ini membuat Kalistia malu dan meradang. Dasar gak tahu malu. Aku abaikan kok malah ngelunjak ya? Ngaca dong. Tahu diri. Siapa kamu, siapa aku? Teriak Kalistia sambil menampik kotak cincin yang menyebabkan cincin emas itu terlempar dan jatuh di selokan. Dasar gak tahu malu. Aku abaikan kok malah ngelunjak ya? Ngaca dong. Tahu diri. Siapa kamu, siapa aku? Gak tahu diri banget. Muka begitu deketin leader. Dasar orang aneh. Pantesan saja gak punya teman. Jomblo akut dan stres tuh gak ngaca. Kalimat-kalimat pedas terucap dari mulut orang-orang yang berada di sana. Kalistia dan teman-temannya berlalu pergi meninggalkan Randy yang masih terdiam dan sangat malu. Setelah kerumunan bubar, Randy pun berdiri dan mencari cincinnya di selokan. Saat hendak mengambil, Widi menendang Randy hingga tercebur ke selokan. Sorry bro, gak sengaja. Gak kelihatan sih
Soalnya baunya sama kayak comberan. Kata Widya sengaja mengerjai Randy. Awas ya, gumam Randy bangkit berdiri dengan pakaian terkena air selokan yang bau. Awas apa? Ih takut. Ledek Widi bersama kedua kawannya. Randy hanya diam tak bisa membalas. Hari itu sangat menyebalkan dan membuat hati Randy sangat sakit. Dalam pabrik pun dia dihujat habis-habisan oleh banyak orang, kecuali satu orang temannya Karno. Nih, udah abaikan saja mereka. Ku kasih tahu ya, banyak jalan menuju ke Roma. Jalan apa, Kang? Ngapes ngene wae lho. Gak nyongko kalau Kalestia sekasar itu. Nanti sepulang kerja ku kasih tahu jalan pintasnya. Lirih Karno sambil melanjutkan pekerjaan. Jam pun berlalu dengan cepat. Setelah selesai jam bekerja, para pegawai pabrik pun keluar dan pulang. Begitu juga dengan Karno dan Randy. Karno ini cukup terkenal karena istrinya cantik. Istri Karno dahulu foto model lokal. Banyak yang tak menyangka mereka akhirnya menikah. Kang, ada apa? Jalan pintas gimana? Ngene lho Ndi. Neng donya iki ana jalan pintas kanggo wong-wong sing sering dipandang sebelah mata kaya awak dhewe iki lho. Kata Karno sambil memastikan jalanan sudah sepi. Alah, Kang Karno iki kan akeh bolone to. Kabeh yo apik karo Kang Karno, beda karo aku. Sejak masuk pabrik cuma Kang Karno ae sing gelem tak jak omong-omong. Randy tertunduk malu. Umurnya 30 tahun dan minder dengan pergaulan. Hal itu membuatnya sebagai nominasi bujang lapo. Santai Di, aku ngerti rasane hatimu piye. Kowe ngerti gak? Aku dulu juga ngono. Ning kabeh kuwi berubah sakwise aku ning nggone Mbah Tarjo ning Gunung Merapi kono lho. Yen sampean pingin ngubah nasib, ayo tak antar ke sana. Jujur ae, aku wis muak nyawang kabeh wedokan kuwi sing jahat karo kowe. Kaya-kaya ngelingi masa laluku. Jelas Karno membuat Randy terbelalak. Dadi pergi ning dukun ngono, Kang. Shh, aja banter-banter ngomongi. Mbah Tarjo iki dudu sembarang dukun. Dekne paranormal ahli dan hidupnya menyendiri di kaki Gunung Merapi. Kowe gelem ora? Randy terdiam sejenak, namun bayangan umpatan, hinaan bahkan penolakan Kalestia membuat hatinya mantap untuk ikut jalan Karno. Iya Kang, aku mau Kang. Singkat cerita, mereka pun perjalanan ke kaki Gunung Merapi tempat Mbah Tarjo tinggal. Dalam perjalanan sempat Randy meragu, namun teringat perlakuan orang-orang terhadapnya membuat keraguan itu hilang. Karno mengajak berhenti sejenak untuk membeli sembako dan meminta Randy menyiapkan foto Kalestia dari handphone. Tentunya mudah didapat dari sosial media, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di sana, Mbah Tarjo sudah berdiri di depan pintu rumah kuno dari kayu, seakan sudah tahu jika akan kedatangan tamu. Sore Mbah Tarjo, sungkem kula kagem jenengan, kata Karno sambil mencium tangan Mbah Tarjo dengan hormat. Sore Mbah, kula Randy. Arep merubah nasib kaya kancamu Karno ta? Takone Mbah Tarjo neng Randy. Nggih Mbah, ngapunten Mbah, sudah kesini sesore ini Mbah. Ora apa-apa, mlebu ae kene. Mau seperti Karno utawa sing liya? Kata Mbah Tarjo tanpa basa-basi. Mbah, kalau koyo Kang Karno itu opo ya Mbah? Kalau yang lain itu seperti apa ya Mbah? Ngene,
yen to kaya Karno kuwi njupuk pengasihan, kabeh wong bakal simpatik kepadanya, terutama orang sing disenengi. Hal iki sing berefek kepada seluruh orang di sekelilingnya. Dene hal lain yang hebat kuwi pelet pemikat utawa pelet pengikat. Yen kuwe duweni wong sing mbok senengi, iso nganggo iki. Sakliyane pengasihan, pelet pengikat iki khusus kanggo naklukke wong sing angkuh kepadamu karo kowe. Jelas Mbah Tarjo. Tanpa berpikir panjang, Randy memilih pelet pengikat yang belum dia ketahui syarat dan efeknya. Aku pilih pelet pemikat saja, Mbah. Kanggo bocah wedok iki lho, Mbah. Ucap Randy sambil menyodorkan handphone dengan foto Kalistia. Pilihan yang bagus. Pelet iki arep ndadekake lan ndadekake kowe iki bakal disenengi. Ndadekake langsung bocah wedok kuwi bertekuk lutut ning ngarepanmu nak. Ning ana syarat khusus. Kowe kudu netesake getih saben malam jemah ning koin keramat ini, kata Mbah Tarjo sambil mengeluarkan sebuah koin di dalam kain putih kecil. Akhirnya mereka pun menjalani ritual tertentu. Setelah selesai ritual, hari pun sudah mulai malam. Randy dan Karno bergegas pamit pulang. Mbah Tarjo pun memberi peringatan sebelum mereka pulang. Jolali nak Randy, wenehi setetes getihmu saben malam jemah. Yen kowe lali, nyawane wong wadon kuwi dadi taruhane. Randy pun mengangguk paham. Randy dan Karno pun pulang. Sepanjang perjalanan hanya bayangan kebahagiaan di benak Randy. Mendapatkan wanita pujaannya adalah hal yang paling dia inginkan di usia 30 tahun ini. Sesampainya di persimpangan, Randy berpamitan dengan Karno. Matur suwun Kang Karno, aku berhutang budi dengan Akang. Ora apa-apa Ren, saiki rasa minder meneh. Besok pagi lihat ae perubahannya. Wis bengi iki aku mulai dhisik ya, sampai jumpa di pabrik besok. Karno pun mulih dengan melambai tangan ke Randy. Setelah itu Randy juga pulang, mandi lalu tidur dan tak sabar menanti esok hari. Keesokan harinya, sesampainya di pabrik, Randy langsung masuk ke ruangan karyawan bekerja seperti biasa. Tak diduga Kalistia menghampiri Randy. Lelaki kurus dan berwajah cupu itu terkejut. Kata Kalistia mendekati Randy yang sudah duduk di dekat mesin. Sebagai leader tentu saja Kalistia bisa berjalan keliling mesin berapapun. Hal ini yang membuat Randy sering melihatnya. Enggak apa-apa kok. Aku minta maaf kalau lancang memberi cincin. Kamu enggak suka ya? Aku suka kok. Maaf ya, kemarin aku cuma gugup karena kamu tiba-tiba kasih cincin. Kalis, ngapain sih deket-deket si cupu comberan ini? Jangan bilang begitu sama Randy. Aku baru saja minta maaf soal kemarin. Bro, sorry ya, kemarin gak sengaja bikin nyemplung ke selokan. Ini aku bawain rokok sama kaos polo buat ganti rugi yang kemarin. Oh, gak usah repot-repot. Thanks ya Widi. Ih, kalian berdua ini ngapain sih? Kok jadi aneh begini? Sudah aku mau kerja saja. Beberapa hari kemudian, semua orang di pabrik menjadi bersikap baik kepada Randy. Terlebih Kalistia yang selalu nempel dengan Randy, bahkan memakai cincin yang diberikan tempo lalu. Luna semakin lama semakin curiga. Entah mengapa hanya Luna yang tak mempan dengan hal gaib milik Randy dan Karno. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap malam Jumat Randy tak pernah absen memberi darah setetes pada koin gaib yang Mbah Tarjo berikan. Hingga akhirnya Randy berhasil mempersunting Kalistia. Orang tua Kalistia menentang karena wajah Randy yang jauh dari tampan serta kondisi ekonomi mereka berbeda.
Namun Kalistia bersikeras menikah dengan Randy. Mereka pun melakukan akad tanpa restu orang tua pihak wanita. Setelah menikah, Kalistia hidup bersama Randy di rumah kontrakan sederhana. Mereka hidup bahagia, seakan tak ada masalah apapun sampai suatu ketika Randy melupakan kewajibannya meneteskan darah di koin keramat. Malam Jumat pertama kali Randy lupa. Sikap Kalistia mulai berubah. Saat di kerjaan, Kalistia banyak melamun dan seperti orang bingung. Luna yang pertama kali menyadarinya. Kalis, kamu itu kenapa sih? Kok jadi bengong begitu? Nyesel ya nikah sama Randy? Aku curiga, jangan-jangan kamu itu dipelet ya? Kata Luna panjang kali lebar tak didengar oleh Kalistia. Aku haus. Jawab Kalistia yang berdiri lalu ke tempat istirahat mengambil minum. Luna makin geleng-geleng kepala karena sikap Kalistia yang aneh. Sedangkan Randy tak menyadari hal itu. Seminggu pun berlalu cepat. Lagi-lagi karena silau dengan kebahagiaan bersama Kalistia, Randy lupa memberi darahnya ke koin keramat untuk kedua kalinya. Kali ini Kalistia mulai menjadi kasar dengan Randy. Halo sayang, kita kan sip bareng. Wis biasa naik motor boncengan juga. Ada apa? Tanya Randy kepada istrinya. Aku berangkat sendiri saja. Enak lihat mukamu. Jawab Kalistia dengan sinis, membuat hati Randy sakit. Randy pun teringat dia kelupaan memberi darah ke koin keramat. Saat Randy mencari koin itu di kotak, ternyata tak ada, koinnya hilang. Randy bergegas berangkat kerja ke pabrik menyusul istrinya. Sesampainya di pabrik, Randy mencari Kang Karno. Namun justru berita lelayu yang dia dapatkan. Kasihan yo Mas Karno dan istrinya meninggal dibegal orang. Zaman sekarang banyak orang jahat, ucap seorang pegawai melihat papan pengumuman. Randy pun gemetar ketakutan. Dia tak menyangka Karno akan pergi secepat itu. Randy pun berusaha bekerja dengan fokus. Meski dia masih kalut memikirkan koin, Kalistia juga kematian Karno. Luna, kamu merasa aku ini jadi aneh enggak sih? Aku kok bisa ya nikah sama si comberan itu? Nah, welcome Kalis. Kemana saja sih kamu? Kemarin-kemarin aneh banget. Tiba-tiba saja mau sama si comberan. Aku juga sempet ngira kalau kamu itu dijampi-jampi loh. Sepertinya sih iya. Hal itu membuat Kalistia semakin bingung dan pusing. Sebentar, aku samperin saja si Randy ya. Mau cerai aja sih kayaknya. Ucap Kalistia kepada sahabatnya. Saat dia berjalan menghampiri Randy, pandangannya agak kabur. Antara gelap dan terang berpadu dengan cepat, membuat semakin bingung. Saat itu Randy sedang duduk bersama pekerja lelaki. Tak disangka Randy justru melihat Kalistia menjadi sesosok mengerikan. Randy pun menghindar dan masuk ke pabrik. Kalistia mengejarnya hanya demi mengutarakan maksud bercerai. Randy justru semakin ketakutan, serasa dikejar makhluk gaib. Randy pun bersembunyi di mesin nomor 13 tempatnya bekerja. Kalistia mendekat dan secara tiba-tiba Randy melawan dengan memukul Kalistia dengan gulungan plastik yang sangat besar. Seketika kepala Kalistia berdarah dan tersungkur di mesin. Randy dengan kalap memencet tombol on pada mesin. Hal itu membuat Kalistia tergilas dengan teriakan kencang. Para
Para pegawai berlarian menuju pabrik dan terkejut melihat kejadian itu. Randy membunuh istrinya. Satpam langsung menelpon polisi dan mengamankan lokasi kejadian. Luna pun menjadi saksi. Kasus ini menjadi pembunuhan karena bukti kuat serta kesaksian Luna yang mengatakan Kalistia hendak meminta cerai. Jelas hal ini memukul perasaan Randy. Dia tidak sadar jika itu istrinya. Sumpah Pak, saya tidak tahu jika itu istri saya. Saya hanya melihat wajah menyeramkan, kata Randy berpuluh-puluh kali meyakinkan pihak kepolisian. Jelas polisi tidak percaya. Hari itu juga Randy dipenjara dengan tuduhan pembunuhan kejam. Saat di sel Randy meratapi kesalahannya. Namun satu hal yang Randy tahu, sosok Kalistia yang bermuka hancur dan kepala berdarah-darah selalu berada di sampingnya. Sayang, ayo ikut denganku. Lirih hantu Kalistia yang berwajah seram. Jangan kesini, pergi kau hantu. Randy berteriak ketakutan. Tak hanya hantu serupa dengan istrinya, koin keramat itu pun datang dalam wujud seram meminta darah kepada Randy. Hal ini berlangsung berhari-hari sehingga membuat kewarasan Randy terenggut. Kini Randy berada di rumah sakit jiwa khusus pelaku kriminalitas. Hantu-hantu itu masih mengganggu hidupnya, seakan tak membiarkan Randy hidup bahkan mati sekalipun. Itulah cerita misteri Pelet Jimat Pemikat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.